Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah, izinkan kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah saya, Zahid. Berikutnya, yang bertindak sebagai imam sholat isya yaitu Bapak Haji Kosasi. Berikutnya, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir yaitu Ustadz Dr. Hasan Lutfi At-Tawawi. Adapun yang bertindak sebagai Bilal yaitu Saudara Kemal. Alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara untuk itu, petugas pada besok malam yaitu Herman sebagai MC, Bapak Haji Muhammad Toha sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Nur Alam Al-Jurjani sebagai imam sholat tarawih, kultum dan witir. Adapun untuk Bilal yaitu Saudara Andre. Kepada yang terhormat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Pengumuman kedua, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya yaitu Rp700.000. Total Rp2.438.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Bapak dan Ibu sehat? Sehat ya. Ini sudah sepuh ini serba rentan, kenyang salah, lapar salah. Ya, banyak minum salah, enggak minum salah. Banyak minum pipis melulu ya, enggak minum sakit pinggang. Jadi masa serba salah. Mudah-mudahan sehat ya. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di kesempatan bulan yang mulia ini meski dalam keadaan kondisi yang kurang fit, kurang sehat, di sisa-sisa usia kita yang sudah lewat dari 60 tahun. Alhamdulillah masih Allah izinkan bisa hadir di masjid kita ini, di musholla kita ini. Mudah-mudahan itu semua menjadi amalan yang bernilai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bernilai rahmah dari Allah. Dan mudah-mudahan dengan meringankan kaki kita melangkah untuk ibadah, semua urusan kita menjadi ringan. Allah ringankan sampai akhir hayat kita, menjadi Allah ringankan buat kita sesuai dengan harapan kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan pada saat kita
saat sakaratul maut. Karena banyak orang yang kesulitan sakaratul maut, harus goyang dangdut dulu baru mati gitu kan. Ada juga yang begitu, harus silat dulu baru mati, bahkan berhari-hari baru mati. Nah, insya Allah banyak di antara umat-umat Islam yang imannya kuat, yang ibadahnya rajin, yang istiqomah dengan kesabaran dan sebagainya. Wafatnya kadang tidak ketahuan, tahu-tahu wafat saja dalam keadaan husnul khotimah, nggak kelihatan padahal ada di hadapan kita, ya, padahal ada di depan kita, tahu-tahu las hilang begitu saja. Subhanallah, Allah ringankan seperti itu. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemuliaan dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu akhir wafat dalam keadaan baik. Wafatnya saat sujud, wafat di masjid, wafat di musola, wafat di tempat tidur di rumah kita, yang kemudian dalam kondisi ibadah, bukan dalam kondisi maksiat. Itu yang ngeri buat kita, itu wafat ketika kita wafat dalam kondisi maksiat di hotel sama gadis lain. Itu kan ngeri ya. Soalnya banyak duit tuh, habis menang partai gitu kan. Jadi hati-hatilah buat kita ya di saat-saat seperti ini. Bapak dan Ibu, alhamdulillah Ramadan hari yang keempat. Hari yang keberapa ini? Keempat, betul. Hari yang keempat. Alhamdulillah suasananya masih ramai. Insya Allah saya lihat nanti pertemuan kedua suasananya kayak gini enggak? Ya, insya Allah lebih ramai ya, lebih ramai. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, para remaja, putra dan putri yang dirahmati Allah. Ini memang persoalan-persoalan umur dan segala kehidupan sebenarnya ujian dari Allah. Hari ini juga Allah perlihatkan kepada kita banyak ujian. Ya, beberapa daerah saudara-saudara kita di sana itu sedang kena banjir tapi masih bisa sholat, masih melaksanakan sholat. Bahkan untuk akses ke masjid, ke musola mereka untuk sholat, mengejar sholat itu pakai perahu, luar biasa. Kita alhamdulillah pernah banjir tahun 92 aja di sini, ya kan? Pernah banjir 92 di sini, dan saya waktu itu ngasih bantuan ke sini. Bapak-bapak belum kenal sama saya waktu itu. 92 saya ngasih bantuan makanan dan pakaian dan sebagainya. Adanya di pos sebelah sana. Ya alhamdulillah diterima. Saya tidak kenal juga sama siapa waktu itu. 92, tahun 92 banjir sampai sini kan. Jadi ada semangat ibadah saudara-saudara kita di awal Ramadan, meskipun aksesnya lewat sungai waktu itu. Ya. Kemudian di beberapa daerah sekarang ini jarak dari Semarang ke Surabaya itu akses sampai 17 km itu. Makanan, truk-truk yang membawa konsumsi makanan sebagainya itu macet karena ada banjir di sebelah sana. Jadi memang alhamdulillah sebagian saudara-saudara kita doakan umat-umat Islam, para sopir-sopir truk yang puasa mengakui bahwa saya nggak bisa puasa, nggak ada cari makanan untuk sahur. Mereka bilang kita salut sopir masih bisa puasa, padahal boleh rukhsah buat mereka sopir itu karena pekerja berat, masyaqqah. Sopir itu boleh buka di perjalanan karena pekerja berat, rukhsah mereka ya. Sopir truk, sopir bis yang bawa angkutan makanan itu dapat rukhsah dari Allah ya. Tapi mereka tetap ada yang puasa istiqomah, luar biasa. Sebenarnya tidak aneh kalau kita melihat ujian seperti itu ada ujian-ujian lain. Sahabat misalkan dalam kondisi perang itu masih sempat puasa dan masih bertahan untuk berpuasa. Malam tahajud, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, siangnya perang. Bayangkan, kita nggak bisa begitu. Malam boro-boro tahajud, apalagi tadarus, tidur, siang tidur juga. Ya kan gitu. Jadi
Mudah-mudahan tidur kita itu jadi ibadah, walaupun hadis ini dhaif. Karena boleh jadi tidur menjadi ibadah bagi orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena ingin meredam dari kemaksiatan yang bisa dia lihat ketika saat keluar. Kan kita kalau naik kereta, paling naik kendaraan umum, berhimpit-himpitan, ya kan, apa potensi melakukan kemaksiatan banyak kita. Lalu melihat sesuatu yang kadang-kadang menurut kalangan sofistik, ya ahli tasawuf, itu kan melihat saja, kalau berkali-kali kan jadi dosa. Mungkin tidur menjadi salah satu bagian dari ibadah gitu kan. Tapi jangan sengaja tidur supaya ibadah, itu juga nggak baik gitu. Nah, jadi banyak persoalan. Bagi orang yang berilmu akan mampu, mereka mampu menempatkan apakah tidur itu menjadi bernilai ibadah atau tidak. Tapi buat kita nampaknya tidak membedakan mana tidur ibadah, mana tidur memang benar-benar pengen tidur. Ya berbeda dengan kita. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara soal ujian, Allah sudah sampaikan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bahasa Quran itu menggunakan kata fi'il mudhari yang didahului oleh kata lam ta'kid, lanabluwannakum, bahkan menggunakan nun ta'kid, tidak kata nablu. Wala nabluwannakum itu berasal dari akar kata bala yablu. Bala yablu. Nablu merupakan bentuk fi'il mudhari, orang pertama, kami gitu. Nablu, kami menguji. Tapi kemudian Al-Quran membuat sebuah redaksi diawali dengan kata la takkid, lam takkid, wala nablu, wawnya itu waw ataf, wala nablu, kemudian di belakangnya ada nun takkid lagi, wala nabluwannakum. Dalam kaidah kebahasaan, ketika sebuah redaksi diawali dengan kata lam takkid lalu diakhiri dengan nun takkid atau nun taukid, itu menunjuk keseriusan Allah menguji dan kepastian. Ya. Oleh karena itu, ketika Allah menyampaikan informasi kepada kita dengan redaksi wala nabluwannakum, pasti ini nggak main-main, pasti kami menguji begitu, nggak main-main itu, pasti kami menguji kalian. Tidak ada manusia yang terbebas dari ujian dan bebas dari ujian, nggak ada, semua pasti ada ujian. Kemudian Allah membuat sebuah redaksi dengan kata bagian yang disebut juz'iyat. Oleh karena itu dibuat redaksinya minal khauf, di antaranya gitu. Di antaranya rasa kecemasan, khawatir. Ini kan kita ada kecemasan, itu ujian itu. Khawatir tidak makan besok, khawatir terhadap istri yang pergi ke Tenabang mau lebaran gitu kan. Kan banyak khawatiran, khawatir terhadap suami sudah tidak pulang 2 tahun lamanya gitu kan. Itu persoalan kekhawatiran, khawatir ini, khawatir anak kayak gini, kayak gitu, itu khawatir, itu kecemasan, khauf, rasa kekhawatiran seperti itu juga ujian, diuji oleh Allah. Walju, kelaparan, lapar, itu juga ujian. Ini nanti sore buka apa, besok makan apa, itu ujian. Wal minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, krisis ekonomi, kekurangan harta, itu krisis moneter ya. Itu terjadi, itu pasti. Jadi Quran sudah bicara 15 abad yang lalu terkait dengan krisis perekonomian.
krisis keuangan negara, itu sudah bicara. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, bahkan persoalan krisis moral. Ini bahasa-bahasa yang menunjukkan akan berlangsungnya sebuah peristiwa. Dan kalimat ini diungkap dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjuk masa saat itu, masa berlangsung saat ini, dan yang akan datang. Terus akan berlangsung terjadi pada manusia. Ujian seperti itu akan ada. Itu bagian-bagian terkecil, belum lagi ujian-ujian yang lain. Nah, lalu kita lihat misalkan ulama membagi nih persoalan ujian ini. Ada ujian dalam konteks ibadah, kesimpulannya ibadah. Ada ujian dalam konteks di saat kita sedang kaya, sedang berkecukupan. Ada ujian dalam konteks ketika kita sedang berkehidupan susah. Nah, jadi ada sedang ibadah, sedang kaya, berkecukupan, dan sedang susah. Itu ujian. Contoh nih ya, sedang ibadah. Ini kira-kira kalau sholat taraweh 86 rakaat kuat nggak? Yang 8 rakaat aja gelisah kita. Ya kan? Nah, taraweh itu menurut para ulama yang 8 rakaatnya itu muakkad. Selebihnya ghair muakkad. Rasulullah dalam banyak kisah dan riwayat melaksanakan, meskipun ini terjadi perdebatan, di masjid 8 rakaat ditambah di rumah menjadi 20. Waktunya cukup panjang karena surat-suratnya surat-surat panjang yang dibaca. Alhamdulillah di kita tidak lepas dari kulhu sama qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu. Ya. Kalaupun baca ayat-ayat di surat-surat panjang paling juga 2 ayat kayak tadi, cuma 2 ayat. Kalau dibaca banyak ayat, saya kira kasihan yang sudah tua, gemeter. Ya. 1. Sehingga ulama kemudian ada ingin menyamakan salat mereka itu dengan Rasul, maka menambah jumlah rakaatnya. Tidak hanya 20. Ada yang melaksanakan, sahabat itu ada yang melaksanakan 32 rakaat. Ada yang melaksanakan 36 rakaat. Ada yang melaksanakan 42 rakaat, 46, terus jumlah sampai ada salah satu sahabat di Damaskus itu melaksanakan sholat taraweh 86 rakaat. Kira-kira kita sanggup nggak itu? Saya kira insya Allah sampai pagi leklok, jangan-jangan nggak puasa besok pagi itu. Nggak kuat ya. Jadi betapa hebatnya, dan kita ternyata juga diuji nih waktu sholat. Sholat diuji. Apakah sholatnya itu pengen lekas cepat, itu juga ujian. Kemudian apakah kemudian sholatnya itu tidak bisa khusyuk, juga ujian. Kan banyak nih, ingat ini, oh dong masih kolak masih ada nih di rumah, itu kan juga bisa juga ujian seperti itu. Jadi berapa banyak durasi kekhusyuan kita ketika sholat? Coba berapa banyak kita? Paling ingat khusyuknya itu beberapa detik, selebihnya ngelamun. Ya kan? Begitu. Kadang saking khusyuknya, kadang-kadang juga kita suka lupa rakaat berapa, jumlah rakaat kita. Itu juga persoalan-persoalan penting. Itu satu. Nah, ujian. Nanti ada ujian dalam konteks sedang diberikan kecukupan oleh Allah. Nih harta yang Allah titipkan kepada kita, itu anugerah. Apakah akan dibelanjakan pada tempatnya untuk ibadah atau bukan? Sampai ulama-ulama itu memberikan wejangan kepada kita. Kalau kau beli baju, niatkan beli baju untuk menutup aurat, gitu ya. Kalau niat atau kalau beli sarung, niatkan sarung itu untuk ibadah. Ini untuk ngaji, untuk sholat dan seterusnya, untuk ibadah. Kalau ini beli baju, niatkan untuk menggembirakan keluarga dan untuk menggembirakan orang lain.
bisa menggembirakan orang lain. Lebaran nggak boleh tuh pakai baju compang-camping, jadi fitnah, gitu kan? Gitu. Kalau kita lebaran nih pakai baju yang robek-robek, akhirnya jadi fitnah. Kelebagusan juga jadi fitnah. Nah ini sesuaikan dengan kondisi yang ada, karena boleh jadi semua itu tidak lagi menjadi sebuah ibadah yang kemudian boleh jadi ya sebuah fitnah yang muncul kepada kita. Oleh karena itu, penempatan harta yang Allah anugerahkan kepada kita, bagaimana caranya menjadi ibadah, dia harus dibelanjakan secara proporsional, ya, tepat sasaran dan niatkan karena Allah, sehingga semuanya menjadi nilai ibadah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengkritik kita kan, kulu washrabu wala tusrifu. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, tapi jangan kau berlebihan. Kalau kita bicara soal makan dan minum, tentunya persoalan harta, persoalan hasil kerja kita, persoalan hasil usaha kita, persoalan rizki dari hasil kerja kita yang Allah berikan. Mau digunakan untuk apa? Minuman yang bagaimana? Makanan yang bagaimana? Yang diberkahi dan tepat sesuai dengan ridha dan keinginan Allah. Itu yang diharapkan, sehingga itu menjadi ibadah. Sampai Nabi mengajarkan kepada kita mengapa kita ketika saat minum dianjurkan untuk basmalah misalkan, atau berdoa, agar semua gerakan dan kegiatan kita meskipun kelihatannya duniawi itu menjadi ibadah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bisa minum, itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati seteguk air itu. Dan mengapa juga kemudian dimunculkan sebuah instruksi kepada kita untuk mengungkap dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwa seteguk air yang ada di hadapan kita yang kita sajikan sesungguhnya berproses dalam waktu yang cukup lama, mengorbankan orang banyak, ya kan? Coba kita nih ada segelas air aqua, aquanya pabriknya dari mana, sumber air mata airnya dari mana, pekerja-pekerja yang di sana itu siapa, berproses sampai ke tangan kita. Perjalanannya panjang, diangkut menggunakan transportasi, lalu sopirnya, lalu pabrik mobilnya. Oh, itu jutaan orang ternyata yang terlibat hanya seteguk air di tangan kita. Makanya kenapa setiap makan ataupun apapun yang kita teguk, apapun yang kita kunyah, apapun yang kita makan, kemudian Islam mengajarkan kepada kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada muncul penyebutan keterikatan diri kita dengan Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Artinya ada keterlibatan pesan di dalam diri kita untuk memunculkan, mengamalkan kasih sayang itu terhadap setiap orang. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, ada keterlibatan orang, bahkan jutaan orang, sehingga kita bisa menikmati seteguk air itu. Subhanallah, luar biasa. Dan ini ujian, makanya jangan suka nyaci maki orang. Boleh jadi sesungguhnya orang-orang yang ada di sekitar kita justru adalah orang-orang yang berjasa kepada kita. Terutama istri berjasa pada suami, suami berjasa kepada istri. Bapak-bapak ini kan pakai baju bagus, pakai baju bersih, itu berkat jasa istri itu. Nyuci, istri yang nyuciin, istri yang ngegosokin, gitu kan? Ya Bu, akur Bu, setuju Bu? Iya betul itu. Tapi ibu juga kan bisa belanja, bisa makan, itu kan kerja suami. Jadi semuanya terlibat. Oleh karena itu mudah-mudahan ibadah Ramadan ini, ya, kalau harapan Allah menjadikan kita orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, itu kan harapannya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berpuasa menjadi bertakwa. Makanya la'alla itu namanya litaraji, harapan Allah agar dengan puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Mari kita asah
melalui Ramadan ini untuk mengevaluasi diri kita. Apa sih yang sudah kita berikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk diri kita saja. Nabi katakan innalil jasadi haqqun, jasadmu, tubuhmu itu punya hak. Artinya kalau kita lapar makan, kalau kita haus minum, kalau kita ngantuk tidur, kalau kita butuh uang kerja. Nah, begitu, itu kira-kira begitu ya. Itu ada hak-hak tertentu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.